Jadi yang pertama Ibu, ujung sampai ujung itu makhluk. Makhluk itu apa? Semua ciptaan Allah namanya makhluk. Itu. Di atasnya sini sampai sini makhluk yang paling mulia tadi siapa? Manusia. Tulis di sini manusia. Kalau sini tadi makhluk. Kemudian agak naik lagi adalah manusia paling terhormat siapa? Para nabi. Di sini tulis para nabi. Jumlah nabi berapa? Jumlah nabi berapa? 124.000. Nah, di atasnya nabi semakin kecil adalah rasul. Jumlah rasul berapa? 315 atau 313, ada dua hadis. Di atasnya rasul para nabi 25 yang wajib kita ketahui. Dari 25 Allah ambil lagi 5 rasul ulul azmi yang ada 5. Dari 5 ulul azmi ini muncullah satu. Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ya alhamdulillah itu? Kalau enggak ingat, buka. Oh, segala puji dan seterusnya gitu loh Bu. Satu kata, satu kata, satu kata, satu kata, satu kata. Masya Allah. Ini ya. Iya. Iya, tafakkur sama dengan memikir. Maksudnya apa? Otak kita hendaklah selalu kita ajak untuk berpikir. Nah, berpikirnya ingat bukan Allah, tapi makhluknya, ciptaan Allah. Saya kasih contoh tadi cara berpikir untuk diri kita dulu, yakni manusia. Nanti di sini tadi dicontohkan Allah menciptakan unta, langit, gunung, bumi, itu semuanya untuk kita pikirkan, gitu loh. Kenapa ya langit itu kok di atas tanpa ada tiang? Nah, gitu. Ini nanti akan kita kalau berpikir, sekali lagi berpikirlah yang luar biasa. Silahkan seluruh kekuatan dan kemampuan berikan untuk berpikir, tafakkur ciptaan Allah. Salah satu bentuk ciptaan Allah yang paling unik apa tadi? Manusia. Maka saya kasih contoh manusia yang paling unik itu. Manusia itu luar biasa kalau diteliti seluruhnya. Itu luar biasa, menunjukkan betapa hebatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat jaringan-jaringan yang ada, organ-organ di tubuh manusia itu gimana? Masya Allah, rumitnya luar biasa. Itu semuanya bisa berjalan, semuanya bisa, ya. Adakah akal sehat yang nggak masuk akal bahwa manusia itu berjalan sendiri? Tidak mungkin. Akal sehat pasti menolak. Pasti ada yang menciptakan, pasti ada yang mengatur, pasti ada yang membimbing, pasti ada yang menjaga, memeliharanya. Apa itu? Allah melalui syariat-syariatnya ini. Allah melalui Rasulnya menjelaskan seluruhnya ini. Tanpa syariat ini, demi Allah, kita nggak tahu apa-apa. Contohnya tadi, orang dunia barat tadi untuk menciptakan proses penciptaan manusia saja berpuluh-puluh tahun. Itu yang bisa adalah orang-orang yang tertentu, orang cerdas. Umat Islam Allah sudah berikan, ini loh ayatnya. Ini. Dan kunci agar tidak pikun ternyata adalah selalu membaca Al-Quran. Karena kebanyakan orang itu kalau sudah
kurang akalnya, nggak dipakai, berarti bukan kurang definisi apa. Kalau sudah nggak bekerja, seolah-olah kan sudah berhenti. Nah inilah yang membuat kepikunan itu. Biasanya jalannya itu 200 km per jam. Loh kalau kerja itu kan gitu. Di atas dituntut, di bawah dianukan gitu. Berpikirnya kan keras sekali gitu. Begitu pensiun, berhenti total. Apa yang terjadi organ tubuhnya? Iya pasti shock lah itu. Maka ayo pelan namun pasti, ajaklah cara berpikir yang sederhana, yakni membaca Al-Quran. Syukur kalau dilanjutkan mentadaburinya tadi, menerjemahkan. Syukur kalau dilanjutkan memahami. Syukur kalau dilanjutkan mengamalkan. Syukur kalau bisa didakwahkan. Masya Allah. Terus berpikir. Makanya Masya Allah, saya bersyukur sekali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah memberikan hidayah sunnah ini. Terus saya berpikir, terus saya mencari, terus saya belajar, saya terus belajar. Guna untuk apa? Kita berikan kepada jamaah itu, saya berupaya memberikan yang terbaik. Itu loh. Insya Allah. Lihat, setiap kajian terus bertambah ilmu, tambah ilmu. Masya Allah, terus. Itu. Ini luar biasa. Kemudian saya akan berikan hal yang begitu menarik berikutnya. Lantas, kalau tadi berbicara manusia, siapa manusia yang paling istimewa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan buktikan bahwa Rasulullah itu manusia nomor wahid, dan pembuktian itu setelah penelitian. Yang mengadakan penelitian bukan orang Islam. Jamaah ingin tahu? Iya, sabar, akan di-share. Inilah pribadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tokoh nomor satu. Kenapa nanti Rasulullah itu tokoh nomor satu? Ini nanti harus kita ketahui. Dunia telah menjadi saksi kebesaran beliau ini. Di antaranya intelektual Amerika, Dr. Michael Hart dalam bukunya 100 tokoh dalam sejarah yang diterjemahkan dalam bahasa Arab oleh Al-Ustadz Bahauddin, diterbitkan di majalah Al-Arabi edisi 24. Beliau mengatakan, ini orang non muslim loh ya yang mengatakan, jatuhnya pilihan saya kepada Muhammad sebagai tokoh pertama yang paling penting sepanjang sejarah berangkat ya, barangkali akan mencengangkan pembaca, tetapi dia memang satu-satunya tokoh dalam sejarah yang telah berhasil meraih kesuksesan yang paling gemilang dalam agama dan dunia secara bersama-sama. Jadi Rasulullah itu sukses, Mas, bukan masalah agama, tapi dunia dan agama. Dan kesuksesannya beliau sendiri masih menikmatinya. Karena beliau kemudian dikatakan banyak rasul, nabi dan orang bijak yang telah merintis ajaran-ajaran yang agung, tetapi mereka mati sebelum ajarannya itu sempurna. Seperti Al-Masih dengan ajaran Masehinya, atau dengan yang lain menyebarkan ajaran yang sama, atau bahkan ada yang mendahulunya sebagai seperti Musa yang membawa ajaran Yahudi. Adapun Muhammad, dialah satu-satunya yang menyempurnakan risalah agamanya. Hukum-hukumnya jelas dan ajarannya pun diimani oleh berbagai bangsa semasa hidupnya. Sebab di sisi lain menegakkan agama juga menegakkan negara baru. Di bidang duniawi itu pula dia berhasil menyatukan, lihat, banyak suku menjadi satu bangsa,
dan banyak bangsa menjadi satu umat. Dia juga telah meletakkan sendi-sendi kehidupan, mengajarkan kehidupan duniawi, kemudian meletakkan dan posisi siap menyebar ke seluruh dunia. Semua itu juga dilaksanakan semasa hidupnya. Dialah yang merintis penyebaran ajarannya yang menyangkut urusan agama dan dunia, dan dia pula yang menyempurnakannya. Masya Allah. Ini luar biasa. Sekali lagi, ini yang menulis bukan orang Islam, tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditempatkan di tempat yang luar biasa. Baik, apa keistimewaannya? Keistimewaan berikutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau tadi adalah dari orang luar, ya, sekarang dari syariat kita. Keistimewaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibanding dengan nabi-nabi sebelumnya, Masya Allah. Di sini sudah saya share, tapi nggak usah dibaca terjemahannya karena panjang sekali, banyak. Apa itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh para nabi-nabi sebelumnya. Lihat, yang pertama, beliau menduduki kedudukan yang paling tinggi. Quran surat An-Nisa. Kemudian penutup para nabi, surat Al-Ahzab. Diutus kepada seluruh umat manusia, Al-A'raf. Rahmat bagi seluruh alam, Al-Anbiya. Tak bicara kecuali dengan wahyu. Allah dan malaikatnya bersolawat kepadanya. Akhlaknya dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi suri tauladan. Taat kepadanya sama dengan taat kepada Allah. Rasul yang menjadi saksi para nabi di hari kiamat. Masya Allah. Inilah Rasulullah. Inilah keistimewaan manusia kalau mau dua tadi, berzikir dan bertafakkur. Allah muliakan. Maukah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau mau ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu berzikir kepada Allah dan selalu bertafakkur kepada ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini bisa kita wujudkan, kita akan menjadi manusia yang mulia seperti kemuliaan yang Allah Tabaraka wa ta'ala berikan kepada Rasul. Terakhir saya akan berikan, kenapa Rasulullah tadi kok di nomor wahid, saya akan berikan urutan-urutannya seperti yang biasa orang namanya apa itu, lancip ke atas itu gini, itu namanya apa? Iya, di piramid ya. Nggak usah pakai gini ya, karena tangannya harus bawah, tapi nggak apa-apa. Jadi yang pertama ibu, ujung sampai ujung itu makhluk. Makhluk itu apa? Semua ciptaan Allah namanya makhluk. Itu. Di atasnya sini sampai sini, makhluk yang paling mulia tadi siapa? Manusia. Tulis di sini manusia. Kalau sini tadi makhluk. Kemudian agak naik lagi adalah manusia paling terhormat siapa? Para nabi. Di sini tulis para nabi. Jumlah nabi berapa? Jumlah nabi berapa? 124.000. Nah, di atasnya nabi semakin kecil adalah Rasul. Jumlah Rasul berapa? 315 atau 313, ada dua hadis. Di atasnya Rasul para Nabi 25 yang wajib kita ketahui. Dari 25 Allah ambil lagi 5 Rasul Ulul Azmi yang ada 5.
Dari 5 ulul azmi ini muncullah satu. Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi bikinnya gini, mengerucut. Nanti terakhir adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, luar biasa. Ini yang harus betul-betul kita fahami dengan baik dan benar. Ya. Kenapa? Belum bisa menangkap? Iya, baik. Bagaimana membedakan zikir dengan tafakkur? Kalau zikir tadi kan mengingat tadi, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ini surat 3 ayat 111. Ya, zikir itu mengingat Allah sambil dalam keadaan berdiri, duduk, atau berbaring. Maksudnya manusia itu, ini salah satu penjelasan aja. Maksudnya ketika manusia itu jaya, ketika manusia itu sehat, ketika manusia itu hebat, maka ingat kehebatan, kesuksesan, kemuliaan ini adalah dari Allah. Ingat, ini dari Allah. Itu. Agar apa? Kita tidak sombong. Ini surat 4 ayat 79. Jadi apapun yang Allah berikan, kelebihan-kelebihan kepada siapapun itu, ingat ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ini itu. Kemudian saat berbaring, saat sakit, saat jatuh, saat sulit, saat ini, ingat ini ujian dari Allah. Nah, itu. Ini contoh ya. Jadi mengingat itu. Jadi ketika kita suka, kita ingat ini dari Allah. Ketika kita duka, juga ini ujian dari Allah. Ini contoh mengingat Allah. Kemudian contoh tafakkur. Misalkan kok sakit, anaknya berpikir, apakah yang dimakan tadi bla 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 bla, dipikir. Nah, itu namanya bertafakur. Setelah itu apa? Harus dibawa ke dokter. Kalau memang itu perlu, kita sudah nggak mampu lagi, dibawa ke dokter. Itu namanya tafakur. Sebelum dibawa ke dokter, saat keluar rumah, mohon petunjuk kepada Allah. Ingat, ya Allah, hamba akan pergi ke dokter dalam rangka untuk sebagai usaha, maka semuanya dari Engkau. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Masya Allah, ingat kepada Allah itu, Allah akan membimbing nanti. Gitu caranya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini materi kita pada hari ini. Tafakkur yang pertama, sejatinya saya sudah menyiapkan 3 contoh, tetapi karena mengingat waktu baru 1 manusia aja sudah sangat panjang sekali. Demikian yang bisa kami sampaikan. Minta maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.